Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 23 April 2026, hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain ya. Aduh, ini sebelum saya baru aja buka chart ini ya. Tadi pagi sekitar jam 7 saya kan lihat chart ya kan, lihat chart masih adem gitu kan ya. Tadi pagi baru bangun, lihat chat sebentar sebelum mandi gitu kan, lihat chat bentar, oh masih kalem lah gitu kan, nggak ada lihat chat lagi, tiba-tiba baru lihat recording, buset, what the, apa ini? Aduh, ini beneran apa ya ini? Wah, sakit sih. Aduh, ini beneran bikin sakit pala, bikin sakit kemana-mana ini. Ini kalau bisa dibilang kita ini tradingnya kayak zaman Trump itu mengumumkan tarif ya. Beneran nih ya, kayaknya di sini marketnya di sini tuh bereaksi persis saat Trump itu mengumumkan reciprocal tarif ya kan, kapan dia berubah lagi, kapan nggak lagi, kapan tiba-tiba Cina ngehajar balik, Eropa ngehajar balik, dan teman-temannya gitu kan, Kanada dan sebagainya. Ini marketnya sekarang jujur seperti kayak itu, seperti tahun 2025, tahun lalu deh kalau nggak salah ya. Ini beneran marketnya ini kembali lagi kayak zaman-zamannya itu adalah di sini kalau nggak salah ya, mana dia tuh ya. 2025. Nah, ini ya. Nih. 2025. Nah, di sini ya. Ketika 2025 April. Persis lah kayak begini. Ini bikin sebenarnya zaman-zaman kita trading ini di tahun 2025 tahun lalu, itu kan kita ingat banget Trump masalah tarif dan sebagainya ya kan? Dan ya beginilah kondisinya sekarang sih. Menurut saya sih ini bisa dibilang mirip sih kejadiannya. Beneran nih, saya juga heran nih ya, market Asia buka jebret tus langsung balik. Bayangin tuh. Ya, bayangin. Jadi di sini ya start dari jam 8 pagi, jam 8 lewat 5, jam 8 lewat 10, 1 2 3 ya. Bukan 1 2 3 aku sayang ibu ya. 1 2 3, kemudian candle keempat jam 8.15 dihajar balik. Wah, ini sih beneran bikin, jadi bayangin ya, satu candle M15 ini ngehantem 2 candle bearish sebelumnya, 296 pip. Ini sakit, yes, ini sakit sih. Ini marketnya sekarang sakit banget, tidak jelas ini arahnya kemana. Jadi sebaiknya sekali lagi hati-hati kalau ingin trade ya. Kalau dapat sekian close, tidak worth it buat ditahan. Ya, tidak worth it buat ditahan. Apalagi sekarang sudah hari Kamis. Dan kalau dibilang berarti masa ceasefire-nya beneran diperpanjang ya. Dan efeknya ya sementara ini sih masih ambigu banget ya, masih ambigu banget. Sementara untuk berita yang keluar sih terakhir ya cuma di sini sih. Goldnya jatuh akibat ceasefire antara Amerika dan Iran membuat inflasi menjadi bisa tinggi gitu kan, karena energy price itu kan kalau tinggi sisanya bisa tinggi juga gitu. Jadi ini gold kalian lihat begini drop dan naik. Nah, kalau kalian lihat oilnya itu berbanding terbalik ya. Ini oilnya nih. Tus langsung balik. Kalau dibilang indeks dolar ya indeks juga sama sih, tus kebalik. Ini beneran kacau sih ya, marketnya beneran kacau kuadrat ini. Oke. Untuk update berita ya, sebenarnya update terbaru untuk pagi ini saya buat video sih sebenarnya tidak ada ya. Ini berdasarkan Twitter dan juga di sini tidak ada. Update masalah gencatan senjata yang bisa diupdate adalah di sini, yang dimana Trump mengatakan bahwa possible akan ada pembicaraan dengan Iran adalah di hari Jumat besok ya. Dari Jumat besok di sini.
possible ya, masih possible. Kemudian dari segi White House-nya juga bilang bahwa Trump diperkirakan akan extended ceasefire-nya selama 3 sampai 5 hari. Tapi dari White House-nya sendiri langsung membantah kalau itu tidak benar. Mana dia ya? Itu tidak benar. Ini ya, 3 sampai 5 hari ceasefire timeline is not true. Jadi Trump di sini adalah Trump akan mendikte timetable-nya ceasefire deadline terserah dia gitu kan ya, kapan maunya itu akan terserah dia gitu kapan. Tapi berdasarkan berita terakhir ini kan dibilangnya adalah hari Jumat akan ada pembicaraan. Oke. Kemudian masalah Amerika Iran lagi terakhir adalah mana dia ya? Mana yang saya baca ya? Oh, di sini ya. Ini Fox juga sih. Ini beritanya datang dari Fox ya. Ini juga datangnya berita dari Fox yang dimana ya, kapal kapal induk ya di sini ke kapal induk ketiga berarti ya. Pertama kan ada Ford, kemudian kedua itu saya lupa namanya ya. Terus yang ketiga ini adalah George H.W. Bush yang akan datang ke Middle East dalam kurun waktu 3 sampai 5 hari. Jadi ya kemarin kan kita tahu, saya lupa sih tanggal berapa ya, yang dimana ini kan aircraft carrier-nya sudah mulai berangkat dari, saya lupa sih dari mana kan. Kemudian di sini katanya akan datang 3 sampai 5 hari. Nah, 3 sampai 5 hari itu berarti adalah 1 2 3. Pengumumannya kan kemarin ya kan, hari Rabu. Sekarang hari Kamis. Kemudian besok udah hari kedua, Sabtu itu hari ketiga. Kalau sampai 3 sampai 4 5 hari berarti sampai Senin. Berarti saya infokan dari awal sekarang aja ya, kalau kalian tidak ingin trade hari Kamis sekarang dan hari Jumat, sebaiknya skip, nggak masalah. Ya sekali lagi ini Amerika Iran masih belum clear ini kemana arahnya. Tapi kalau kalian ingin trade, sekali lagi saya sarankan adalah jangan ada open posisi yang dibuka hari Sabtu Minggu. Kita tidak tahu tiba-tiba deal nggak jadi, atau nggak tiba-tiba dealnya jadi, atau nggak tiba-tiba eskalasi lanjut. Well, itu beneran kita tidak tahu ya. Daripada kita salah, lebih baik ya udah santai aja, tidak ada posisi di akhir pekan supaya kita menjadi aman gitu kan ya. Oke, kita untuk hari ini, hari Kamis seperti biasa kita akan mendapatkan data initial jobless claim diperkirakan akan naik sedikit dari 200 ke 210. Kemudian nanti malam kita ada flash services dan manufacturing PMI. Untuk services diperkirakan akan naik sedikit, sedangkan dari segi manufacturing juga sama akan naik sedikit. Sisanya tidak ada lagi. Trump tidak ada ngomong juga untuk hari ini sampai nanti malam. Yang ada hanyalah Menteri Perdagangan ya di sini akan berbicara jam 10 malam waktu Indonesia Tengah ya. Perwakilan dari Menteri Perdagangannya akan ngomong di sini. Entah akan berbicara tentang tarif atau apa, nggak tahu lah ya. Oke, kalau gitu sekarang bagaimana? Well, kalau dilihat hari ini ya, untuk di hari Senin marketnya itu masih tidak bisa close di atas 75. Kemarin marketnya itu naik sampai 71 ya kan, tidak pas retest 75 juga. Jadi ini masih untuk sekarang dia itu berada di dalam resisten, masih di bawah resisten yang ada di 4775. Jadi sekali lagi 4775 akan menjadi target yang sangat diperlukan kalau misalnya marketnya ingin balik naik, wajib di atas 4775. Tapi kalau gagal, kemungkinan marketnya akan nge-stuck dari 4700 sebagai lantai supportnya ya. Itu, ini dari segi daily tidak berubah. Indikator mengatakan stokastik sudah keluar dari zona overbought, tetapi dari segi RSI-nya itu masih diem di zona tengah ya, di 48 mau ke 50. Ini beneran masih diem di tempat, tidak ada memberikan gejala apapun. Oke, tidak berubah. Kemudian H4 juga tidak berubah ya, secara struktur masih sama kayak kemarin, yang dimana ini adalah low, lower high dan lower low. Oke, ini juga H4 tidak berubah berdasarkan indikator lagi. Support resistance juga sama, tidak berubah ya. Kemudian di sini 4736 dan 4732
sepertinya ini kita bisa campur menjadi area H1 dan H4. Ini kita bisa pakai atau ya, karena sudah sudah 3 candle yang dites di 4736 dan 4732 sebagai resistance become support di sini. Ya, jadi kalau misalnya ada H4 kembali lagi di bawah 4732, mungkin kita perlu konfirmasi di H1 nanti. Oke. Kita perlu konfirmasi di H1 untuk memastikan apakah beneran akan terjadi penurunan lagi, drop lagi sampai 4700 atau tidak. Itu nanti kita memerlukan hal tersebut. Ya, untuk indikator H4 stokastik diam di 50, nabrak, dan ini kemungkinan muter, tapi ini masih tanda-tandanya masih belum jelas juga ya kan, masih baru nge-cross, jadi belum valid. Kemudian dari segi RSI masih ketahan di 40, dia tidak mau drop lagi di bawah 40 ya kan, tidak mau drop lagi di bawah 40, dan sekarang ini masih flat di 40 plus, jadi ini masih di tengah H4 nya. Oke. Structure masih sama ya, overall H4 selama tidak break ini ya, sekali lagi untuk H4 swingnya itu masih sama ya kan, daily internal adalah swing H4, kemudian internal H4 adalah swing H1. Oke, ini H4 nya, kemudian ini adalah H1 nya. Untuk H1 untuk sementara ini adalah terakhir yang saya bilang adalah ini kan marketnya berarti respect banget ya dari area supply-nya yang segede gambreng di sini ya, dia masuk, kemudian terjadi apa namanya di sini kemarin itu evening star ya, kemudian marketnya ke bawah. Oke. Nah, 4736 sampai 4732 awalnya kan ini bagus ya, menjadi area resistance become support. Oke, awalnya bagus. Kemudian kalau dilihat di sini sekarang agak acak kadul ya. 4736, 4732 itu secara H1 tidak di respect. Saya pun juga heran kenapa dia tidak di respect. Dia itu berhenti di 4725. Mungkin hanya sebatas angka psikologi. Well, saya juga masih belum paham itu ya kenapa dia berhenti di sana gitu kan. Kemudian kalau dilihat secara H1 terakhir analisanya adalah ini marketnya adalah ngebuat change of character secara internalnya. Oke. Nah, internal secara H1 memang ini adalah sudah change of character, dan berarti H1 itu adalah internalnya baru ngebuat high. Oke, belum ada yang namanya higher low. Oke, jadi jangan salah, internalnya doang ini yang baru change of character, dan internalnya doang ini juga baru ngebuat high. Apakah potensi drop tadi pagi barusan banget ya, sejam yang lalu bisa potensi menjadi higher low? Bisa saja. Ingat ya, higher low atau higher high, lower low atau lower high itu hanya bisa diidentifikasi ketika marketnya itu sudah begini atau sudah begini. Ya, ingat. Selama marketnya itu sudah berbentuk apa namanya ya, kayak gambar rumput lah ya, kayak begini atau nggak terbalik, itu baru kita bisa mengidentifikasikan yang namanya high lebih tinggi, low lebih tinggi dan high lebih tinggi. Tapi selama marketnya itu masih begini atau nggak baru begini aja, jadi structure kita bilang untuk membuat higher high atau higher low dan sebagainya itu masih sulit, masih terlalu dini. Oke. Dan sekarang ini kalau dilihat marketnya ngedrop lagi nih. Wah, ini saya juga heran nih ya. Kalau dibilang ada news terbaru, sepertinya tidak ada. Marketnya di sini kalau dilihat kayaknya lagi nggak pede banget dengan masalah gencatan senjata sih kalau kayak begini ceritanya ya. Untuk H1 internal di dalam internal sebenarnya itu kita sudah beres ya, internal di dalam internal. Ingat, internalnya awalnya di sini change of character. Tapi internalnya lagi ya, dia ngebuat high, low, high, change of character, kemudian lower high, lower low, lower high, dan lower low, dan di sini membuat higher high. Nah, apakah di sini akan terjadi change of character? Nah, ini kalau dilihat ekor doang memang ya kan, ekor doang nih. Cuma kita masih memastikan apakah ini bakal menjadi valid change of character atau enggak, karena ini marketnya satu candle di sini ngebabat semua sih. Ya, dia itu ngambil sampai masuk ke area demandnya yang gede di sini. Saya juga nggak expect dia masuk ke sini, ya kan?
Ketika dia masuk sampai 40% dia langsung mental naik dan sekarang dia diam di tengah di 4734 balik lagi. Jadi kalau dilihat secara H1 ini masih rada susah ya, dan ini juga 4736 dan 4732 selaku H1. Awalnya H1 tapi menurut saya ini kita bisa ubah sih sekarang menjadi H4 sih ya. Kita ubah menjadi H4 ya. Ntar ini saya geser dulu berarti karena ini akan berubah menjadi H4. Kita perlu low yang valid di sini ya. Berarti dari 4736 benar sampai 4731. Ini H4 berarti ya, tidak ada H1 lagi. Karena H1-nya sudah hancur. Jadi kalau H1 sudah hancur, jadi kita tidak perlu melihat terlalu jauh ke belakang. Kita pakai harga terakhir. Kalau untuk harga terakhir versi H1 yang bisa dilihat adalah di sini berarti. Ya, di 4723 ini secara H1. Oke. Jadi kalau combo mautnya adalah ini kalau terdapat H4 di bawah 30 ya. Kemudian dibarengi dengan H1 di bawah 23, kecenderungannya berarti marketnya akan ngedip down lagi sampai mana? Well, ini berarti kemungkinan low yang ada di sini ya akan terjadi break. Kemungkinannya kan seperti itu ya. Tapi ingat ini kita masih ada satu area demand-nya yang gede sekali di sini ya. Jadi kalau marketnya turun lagi ke bawah, saya rasa akan masih ada peluang untuk marketnya itu balik muter ya. Jadi area buy gede di sini. Kalau kalian ngide untuk cari buy mungkin 4.700 lagi, silakanlah kalau kalian ingin cari buy di 4.700. Oke. Kalau sekarang jujur saya rada berat untuk ngasih tahu apakah sebaiknya kita cari sell atau cari buy, karena ini beneran marketnya dari kemarin malam ya. Ini juga karena Trump kemarin ya jam 9 bikin choppy banget, drop, kemudian jam 12 malam naik, kemudian turun flat, kemudian dibanting bawah ke atas lagi. Ya, jadi untuk sekarang berat banget saya bilang ini kemana baiknya, jujur banget, susah banget untuk sekarang ya. Mungkin kita perlu, mungkin nanti sore baru kita bisa ngelihat maunya ini kemana arahnya. Karena sekarang untuk per video sekarang ini saya buat masih terlalu susah dilihatnya. Secara indikator stokastiknya di sini sekilas seperti hampir ngebuat bullish divergence di sini, cuman ini terlalu tipis banget sih ya. Ini tipis banget bullish divergence-nya, jadi agak sedikit berat saya bilang ini bullish divergence ya. Kemudian dari segi RSI dari kemarin kepentok 50 ya kan, kepentok 50 turun lagi, kepentok 50 turun lagi. Jadi menurut saya walaupun dia kepentok 50 berkali-kali ya, kalau ini memang marketnya masih memilih untuk hidup dibuat naik ya kan, ya udah. Terus kalau pengen sell bagaimana? Nah sekarang kalau ingin strukturnya kembali lagi bearish ya, mungkin kita perlu boss sih ya. Jujur untuk sekarang untuk cari sell karena di tengah seperti ini rada susah, apalagi dengan adanya satu candle barusan ini sejam yang lalu. Ada susah saya untuk bisa infokan cari sell di mana ya. Jadi beneran untuk buy dan sell untuk hari ini per videonya agak susah sih. Kalau kemarin kan lebih enak ya, kita tunggu apa namanya di sini. Kalau mau change of character, kemudian kalau cari sell bisa ditunggu di sini gitu kan. Dan sekarang ini beneran saya juga agak pusing ini ngelihatnya ya. 15 menit kalau dilihat 15 menit berarti swingnya adalah low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan lower low. Bentar. Lower low, lower high, lower low ya. Ini sih 15 menitnya juga sama di sini change of character. Cuman ekor-ekor doang nih ya. Wah, di sini sih versi 15 menit ya. Wah, ini menarik sih. Secara 15 menit ini menarik karena, dan secara H1 juga saya melihat ini menariknya adalah banyak banget ada stop order di atas nih. Ya, banyak banget ada stop order di atas. Ini bisa termasuk ya ada stop order di sini. Sorry. Ya. Termasuk ada stop order juga di sini barusan terbentuk. Kemudian ini yang semalam dan ini juga semalam. Dan paling puncaknya ada di sini. Jadi kalau memang marketnya ini memilih untuk menyapu ya, beneran menyapu semua liquidity sampai atas, ini level 1.
Ini level 2, kemudian ini level 3-nya sudah diambil sih sebenarnya di sini ya. Coba ya. Ini seharusnya udah keambil sih. Ini udah diambil, ini juga sudah diambil. Berarti sisa ini doang satu dan di sini equal high. Nah, jadi kalau marketnya memilih untuk lanjut naik ya, entah mungkin memang untuk menyapu stop order di atas, stop loss-nya ini satu ya. Ini satu, ini dua, ini high hari ini. Kemudian ini high pada saat sesi New York. Kemudian ini adalah high pada saat sesi London. Ya, sesi London di sini. Jadi high di high London, high New York dan high pagi ini kalau marketnya memilih untuk kencang naik ya, back untuk beneran untuk kembali lagi di 4785 untuk meretest. Ini pencengnya saya rasa akan gila sih. Ya, ini stop ordernya banyak nih. 1, 2, 3 pagi ini. Wah, ini agak gila sih. Ya. Sekarang apakah kita mengidentifikasikan ini bisa kita pakai? Ya. Sebagai area demand. Wah, ini terlalu dini sih saya bilang sebagai area demand ya. Ntar saya cek H4. Untuk sementara ini H4 kembali lagi ya, fair value gap di sini sementara ini masih di respect walaupun sudah ditembus barusan. Ya, walaupun sudah ditembus tapi ini belum ada break di bawahnya sih, cuman ya itu nggak worth it sih. Kalau ada yang ingin ambil buy pagi ini mungkin consider ya. Waduh. Wah, berat sih. Ini low apa ya? Oh, ini paling bawah sih. Ini equal low sesi Australia di sini. Wah, ini paling bawah sih. Jadi, tidak worth it lah. Wah, tidak worth it ya. Kalau mau buy di atas bagaimana? Wah, kalau mau buy di atas ya. Wah, ini sih untuk buy di atas saya juga pengen, cuman kalau kita menunggu penutupan candle ini kacau sih. Ya, karena dengan dia ngebuat di sini ya. Ini nih. Set di sini. Kalau dibilang ada trend line, ini trend line sudah ditembus. Ini benerannya apa? Kalau kita cari support resistance ini kacau, ini kacau, ini kacau. Kalau kita pakai ini sempat kacau juga. Ini beneran untuk support resistance untuk nge-buy di atas. Wah, sulit sih. Ya, saya kekurangan data sih sebenarnya karena akibat dari nge-spike ini barusan, nge-spike drop lagi. Tapi sementara ini sih 15 menitnya change of karakternya di sini, ya. Di sini. Mungkin bagi yang ide ya untuk ngesabet di atas, kalau semisalnya kita mendapatkan 15 menit ada body candle close di atas 4750. Ya. Ada body candle close di atas 4750 seperti ini. Kalian pengen langsung ambil buy ya, hanya sekedar change of karakternya, retest dan langsung naik untuk sampai di 4772 ya silahkan sih. Tapi itu resiko ditanggung masing-masing ya, karena ini agak susah sebenarnya di sini. Support resistannya rada hancur. Hancur saya bisa dibilang sih. Bukan rada lagi, ini hancur. Dia kenapa berhenti di sini? Berhenti di sini juga agak berat sih. Ya, ini semalam sih bikin marketnya nih lumayan hancur, apalagi dengan drop, naik, drop lagi sekarang. Ini beneran kacau sih. Ya, tapi bagi kalian yang pengen ya, ini 15 menit ada change of karakter nunggu di sini, body candle close. Kalian mau hajar untuk ngesabet sampai 60 atau nggak sampai paling tinggi di sini 72 ya. Ya, silahkan aja sih. Kalau ditanya saya pribadi sih, saya wait and see sih sebenarnya. Ini kalau tidak ada yang bagus banget, saya lebih baik minggir sih. Jujur, saya lebih baik minggir untuk daripada saya harus maksa open posisinya yang kondisi market sekarang masih kacau, amburadul begini sih. Ya tuh. Rada kacau amburadul. Kalau saya pakai paksa untuk support di sini, ini sempat jebol, ya kan? Kalau saya paksa pakai support di sini, agak jauh banget ya, bukan agak tapi jauh banget. Nah, kalau saya pakai di sini better langsung H1 ya kan, 4723. Kalau saya pakai yang di tengah-tengah di sini 4736 bukan 15 menit lagi ya. Agak sulit ini sebenarnya. Jujur ini agak sulit sih.
Jadi kalau kita mendapatkan ada H4 tutup di bawah 4731 ya, harga langsung nge-spike turun sampai 4.700 lagi bisa jadi. Cuman saya masih belum begitu yakin sih sebenarnya ya untuk dia itu turun sampai 4715 atau 4710 lagi sampai sini. Ya kan siapa tahu tiba-tiba marketnya ada berita lagi ya kan, keluar sesuatu hal dan sebagainya. Ini bisa muter lagi sih ya. Jujur ini marketnya lagi kalau kalian mau ngomong kata-kata kasar lah, nggak masalah ya. Ini beneran marketnya juga lagi tidak enak untuk di trade. Tiba-tiba drop, tiba-tiba naik lagi, tiba-tiba banting lagi, berita keluar lagi, turun lagi, naik lagi, itu. Wah. Jadi sekali lagi market sekarang hanya milik orang-orang yang ada di Timur Tengah dan di Amerika. Sisanya ya udahlah. Berat. Oke. Kalau ada yang ingin sell, jujur kalau ada yang ingin sell, saya masih prefer cari sellnya di sini di 4785 supaya retestnya di sini bagus banget ya kan. Retest baru saya lebih prefer cari sell. Tapi kalau dia nggak sampai 4785, kalau saya mau cari sell di bawah, wah berat sih ya. Kalau mau cari sell di bawah sebenarnya saya agak berat kalau mau cari sell di bawah. Mungkin kalau kalian nekat ya, tunggu H1 di bawah 4700. Biarin telat banget ya, H1 di bawah 4700. Kalian ngide untuk cari sell, silahkan untuk target sampai low di hari Rabu kemarin ya, dropnya di sini. Ataupun targetin sampai di 46 ini, biar supaya jadi chance of character yang sesungguhnya, silahkan. Ya. Oke, untuk sekarang ini marketnya beneran tidak bagus banget di trade, tapi kalau kalian ingin trade hari ini, seberapapun dapatnya hajar aja lah, dapat ya, nggak usah ditahan terlalu lama. Ini rada berat untuk di trade sebenarnya. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Untuk nanti malam kita ada news manufacturing dan services PMI. Jadi sesuatu yang sebenarnya ini tidak terlalu berpengaruh, cuman ya udahlah, ini kemungkinan kita bisa trade juga nanti malam. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Waspada sekali, ini marketnya masih berbahaya sekali ya. Tiba-tiba market down, tiba-tiba market spike lagi, tiba-tiba berita keluar, Trump ngomong tiba-tiba ya kan. Jadi beneran kalau kalian ingin skip sampai minggu depan juga tidak menjadi masalah. Ya, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.